Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak sekali yang kita sering lihat ya. Jadi seseorang itu kalau meriang badannya nggak enak, muntah, muntah. Nah, kemudian ada orang yang pusing, muntah. Iya. Kemudian orang yang lagi banyak pikiran yang muntah juga ada seperti itu. Nah, sebenarnya kondisi muntah seseorang ini bisa didetek sebenarnya. Jadi muntah itu adalah sesuatu yang awalnya dari lambung yang ada gerakan untuk mengeluarkan sesuatu dari lambung mau dikeluarkan. Nah, kalau itu persoalannya itu ada juga yang nggak cuma sakit tapi jatuh muntah ya ada. Oh iya, itu ya orang bilang gegar otak ya, tapi kita jatuhnya muntah nggak? Oh iya benar, kalau muntah wah berarti gegar otak gitu kira-kira. Iya Pak. Jadi cara menganalisa ringan adalah lambung itu menerima makanan dari mulut. Nah, berarti makanan itu insya Allah secara harfiah manusia kan baik untuk tubuh lah, makanan. Berarti ciri lambung adalah menerima makanan. Tapi kalau makanan itu dikeluarkan oleh lambung itu sendiri, berarti lambung tidak mau menerima makanan, atau dengan kata lain, orang itu sebenarnya harusnya semua orang itu mau menerima makanan hati, yaitu nasihat. Jadi orang yang keseringan muntah itu biasanya orang yang sering menolak nasihat. Insya Allah seperti itu. Jadi sering menolak nasihat. Kalau diberi masukan tuh yang ngeyel aja deh. Kalau diberi masukan ngeyel, diberi masukan ngeyel. Nah, orang-orang inilah yang kecenderungan kalau dia itu mendapatkan badannya tidak enak ya muntah. Pikiran muntah, itu mikirin sesuatu muntah, karena memang itu reaksi dari hatinya dia sendiri. Jadi dia menolak nasihat orang lain. Makanya pada saat dia itu sakit, dia nggak mau nerima makanan. Padahal sakit itu sendiri kan dimunculkan oleh Allah Ta'ala agar orang tersebut kembali ke jalan Allah dengan cara memohon ampun kepada Allah, meminta maaf sama orang lain, taubatan nasuha, tidak mau mengulang lagi, kan seperti itu ya. Tetapi pada saat sakit dia ikut muntah, berarti memang cenderungan dia tidak mau diberi nasihat. Dan itu kecenderungan manusia umum itu seperti itu. Dia itu orang Islam atau orang non-Islam, kecenderungan orang umum begitu. Nah, saya pernah mendapati istri saya di beberapa waktu yang lalu lah Pak Ustadz ya, itu sakit kepala, tak lama kemudian mual dan muntah. Mesti dipegang ininya itu loh Pak Ustadz. Saya suruh pegang iniku. Ya enggak keluar apa-apa itu, cuman kayak lendir-lendir aja gitu. Iya, lendir yang dari sini aja. Iya betul. Ya, dan itu kan tidak diawali dari badan yang meriang atau perutnya yang mual gitu. Itu tiba-tiba sakit kepala langsung muntah. Kalau itu kenapa itu Pak Ustadz? Kalau sakit kepala, insya Allah itu berhubungan dengan cara berpikir. Jadi cara berpikir ini macam-macam. Selalu tegang atau selalu suuzon, berpikiran buruk, itu cara berpikir. Bisa pengaruhnya bisa muntah juga itu dulu. Nah, itu cara berpikir seperti itu. Jadi kalau sering sakit kepala itu ya suuzon, merasa benar. Ya, terus tegang, mikirnya itu selalu tegang, kenceng, emosional. Cara mikirnya itu emosional, itu kan mikir emosional itu ya mikir ada kejengkelan kan seperti itu. Nah, kalau memang orang tersebut kayak mamanya istrimu itu muntah, berarti ada tipe bahwa istrimu ini kalau diberi masukan sulit menerima. Jadi pada saat, dan kalau itu dikerjakan sehari-hari, agak sulit menerima masukan, hanya masukan orang-orang tertentu yang mau dia dengerin, umpama. Jadi kesehariannya seperti itu. Kalau dia pusing bisa aja muntah, jadi itu jadi satu. Jadi kenapa, yaitu memang sudah harus diketahui bahwa pusingnya dari mana. Cara berpikirnya selalu tegang, selalu sepaneng, kemudian bisa aja suzon, bisa aja berpikiran itu buruk seperti itu, curiga dan sebagainya.
Dan ada tipe lain yang sama-sama kuatnya agak sulit menerima masukan atau nasihat. Nah itu kolaborasi biasanya. Jadi kalau pusing pakai muntah. Iya. Seperti itu. Kalau nggak muntah, nggak enak katanya. Iya, karena udah ini bong namanya, ya nggak apa-apa. Nah, kenapa seperti itu? Biasanya kalau istrimu itu lagi sepaneng itu kalau diberi masukan nggak bisa. Sepaneng loh mamanya ya, itu nggak bisa biasanya loh ya. Dan itu sejak beliau muda aja Pak Ustaz. Sudah sejak beliau muda begitu. Nah, iya. Kadang-kadang pernah saya gini, emang mikirin apa sih baru? Nggak ada, aku nggak mikirin apa, mau lagi seneng-seneng ngobrol sama anak-anak. Tiba-tiba pusing. Itu saya juga bingung juga. Iya, itu. bisa aja karena itu kan sudah kebiasaan seperti itu. Jadi cuma kalau memang itu ya gimana caranya tidak seperti itu ya harus koreksi. Apa koreksinya? Mikir itu kan tadi mikirnya sepaneng, kalau nggak sepaneng suzon, berpikir tidak baik, terus merasa benar atau apa bagaimana yang itu berhubungan. Kalau sudah sepaneng biasanya dikasih masukan susah. Apa itu karena saya Pak Ustaz sebagai Ya suami? bisa aja, atau dari lahir ya bisa, semuanya kan bisa ya, semua ya. Genetik itu juga bisa. Jadi genetik bisa, kemudian karena kamu bisa, macam-macam lah. Masalah itu kan macam-macam ya. Sehingga nah itu harus diselesaikan. Caranya menyelesaikan gimana? Coba sekarang belajar untuk kalau diberi masukan oleh siapapun dengerin, itu nomor satu, belajar. Diajak baik, ayo disambut seperti itu. Diajak baik itu disambut, bukan ditolak. Kan macam-macam. Ada momennya kalau senangannya itu di rumah diajak, yuk keluar yuk ke sini karena dia senang di rumah ya. Enggak, padahal itu bisa aja untuk sosialisasi kan gitu. Itu salah satu contoh enggak gitu. Kan, itu kan penolakan sebenarnya. Padahal itu kan seseorang itu butuh sosialisasi gitu seperti itu. Jadi kalau nggak bersosialisasi, akhirnya dia senang di rumah. Kemudian kalau ada masalah ngumpet di kamar, kemudian sedih sendiri, kemudian punya seuzon sendiri, mikir, akhirnya skizofrenia atau halusinasi. Makanya sosialisasi tetap dibutuhkan di semua orang, itu dibutuhkan ya, asal sosialisasinya yang baik ya, yang manfaat. Namanya kajian boleh kan seperti itu ya, atau memang ke tempat teman-teman yang memang baik-baik, boleh membicarakan sesuatu yang tidak membicarakan orang lain, silahkan monggo kayak gitu. Itu kan bersosialisasi. Ustaz, kalau ada anak kecil Ustaz, dia sakitnya muntaber Ustaz, sampai dehidrasi, dirawat, diinfus, kasih cairan, itu apakah orang tuanya juga Ustaz? Insya Allah kalau anak di bawah sebelum akhir balik, insya Allah dari orang tua. Kalau ada muntah sama berak, berarti ini salah satu orang tuanya ini kalau dikasih masukan ini nggak cuma menolak, malah marah. Jadi nggak cuma menolak kan bisa diem, tapi nggak setuju, nggak mau. Bernya itu tanda-tanda marahnya. Iya, beraknya itu tanda-tanda marahnya dia. Jadi kalau dinasihat itu malah nyolot istilahnya. Kalau diberi masukan itu nyolot. Apa ya namanya nyolot ya? Ya emosi ya, malah tambah dia yang marah gitu loh. Seperti itu. Jadi itu yang menjadikan anak kecil itu yang muntah berak. Insya Allah seperti itu. Jadi keracunan bisa aja keracunan, tapi bukan keracunan biasanya. Itu kan biasanya diawali dari meriang dulu anaknya. Makanan kan dari makanan yang normal-normal aja kan gitu ya. Demam baru mulai dia muntah, kemudian berak. Nah ini diambil dari salah satu orang tuanya. Itu kalau orang tuanya tahu, loh ini kok kayak saya, kalau dikasih nasihat selalu malah nyolot, malah emosi, dia langsung menghadap pada Allah Ta'ala, sholat, kemudian mohon ampun jika anaknya muntah berak itu sebabnya karena kesalahan dan dia, jika dikasih masukan oleh orang tuanya. Ini kan kalau anak kecil kan berarti ibu bapaknya masih muda lah. Kalau diberi masukan oleh orang tuanya selalu ngebantah, nolaknya itu nggak cuma diem tapi ngebantah. Nolak diem aja bisa muntah, ngebantah terus kemudian malah tambah marah, emosi. Nah kalau itu langsung orang tuanya paham, ngerti, mohon ampun terus kemudian dia minta maaf sama orang tuanya yang sering dia gituin, anaknya insya Allah besok sudah tidak kumat lagi insya Allah. Dan itu sudah sangat banyak yang dilakukan oleh jamaah-jamaah kita itu dari begitulah caranya, walaupun tanpa obat, insya Allah asal paham, oh ini kesalahan saya. Biasanya saya kalau diberi masukan itu ngebantah, tambah emosi atau marah, itu langsung mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Biasanya waktu itu atau besok berhenti. Kalau tulus meminta ampunnya kepada Allah, tulus meminta maaf kepada orang tua,
berhenti, insya Allah. Itu langsung berhenti, tanpa obat. Insya Allah seperti itu. Jadi harus belajar bahwa tanpa obat pun insya Allah bisa. Kita kembalikan lagi pada Al-Quran dan Sunnah Rasul sebenarnya. Bagaimana? Nah, kalau Sunnah Rasulnya, kalau ada orang bicara jangan motong, kalau diberi nasihat dengerin, kan seperti itu. Kalau bicara yang manfaat, kalau tidak manfaat diam, kan seperti itu. Jadi kalau kita senantiasa berlatih seperti itu, ya anak-anak kita insya Allah jarang sakit, jarang muntah, jarang yang aneh-aneh seperti itu. Nah Ustadz, kalau orang dewasa nih Ustadz, muntahnya ini berkaitan dengan penyakit TBC Ustadz. Suka muntah ada darahnya. Itu kaitannya dengan nasihat sama TBC ini gimana Ustadz? Jadi kalau TBC bukan muntah ada darah, ada batuk ada darah. Batuk ya. Batuk. Jadi batuk yang bukan batuk yang ini. Ini batuk ini. Batok itu batok. Kalau orang Jawa bilang batuk. Jadi batuk seperti itu. Jadi bukan muntah. Bukan. Jadi batuk itu memang ada. Kalau mamanya di situ ada darah, ada keluar darah, biasanya kan di daerah situ itu kan ada benda asing misalnya di tenggorokan. Itu otomatis Allah itu menjadikan orang tersebut itu batuk. Kalau ada benda asing di tenggorokan itu biasanya langsung batuk, reaksi. Entah itu lendir yang berlebih, dia bereaksi. Kalau ada darah, dia bereaksi batuk. Seperti itu. Atau dia batuk, kemudian karena keseringan batuk, meradang, kemudian keluar darah, tetap darah ikut keluar, bisa. Jadi di dua titik itu bisa. Nah kalau TBC memang ada ciri seperti itu, batuk yang tidak pernah berhenti. Itu TBC, itu beda. Nanti TBC kita bicara yang lain waktu aja. Jadi intinya adalah ayo kita belajar, kalau diberi masukan didengarkan, ya. Kemudian ya jangan jangan kita sendiri dikasih masukan bisa didengerin, apalagi malah minterin orang lain, ya nggak boleh minterin orang lain kan ya. Jadi belajar tidak seperti itu, sehingga nanti kita dilindungi oleh Allah Ta'ala, bahkan nanti kita istilahnya diberi hidayah oleh Allah Ta'ala dari apa yang kita lakukan. Kalau diberi nasihat siapapun, walaupun dia itu bukan pemuka agama, tapi kalau memang yang diomongkan benar, dengerin baik-baik. Kalau dari anak itu Pak Ustadz? Ya maksudnya gimana? Misalnya anaknya menasihati orang tuanya. Ya dengerin aja nggak apa-apa. Kalau memang dia benar kan nggak ada masalah. Cuma bedanya nanti kalau anak itu sering menasihatin orang tuanya, nah anak itu nanti punya sifat ujub, riak sama sombong. Dan itu batasannya nggak tahu. Dia hanya tahu saya hanya ngasih nasihat sama orang tua saya. Nah di situ pasti muncul. Nah itulah cara untuk mengajarkan anak kita, boleh memberikan masukan, tapi harus ada adabnya. Nggak terus langsung cemung bicara, ya kan nggak bisa. Kecuali memang bapaknya salah namanya. Nggak, saya pernah sakit, terus saya bilang sama anak, papa ini istighfar Pak, itu kan nasihat ya Pak? Boleh ya? Karena kamu ngomong sakit. Oh iya benar ya. Kalau enggak sih kalau enggak kasih benar. Iya benar. Itu kan sama kamu tuh mengudara sih tadi. Kan frekuensi ditangkap ya, normal lah gitu. Istighfar Pak. Kalau tanpa sebab ngomong istighfar Pak, bingung. Sama nanti kalau anakmu keluar kelamaan ya pulang nak. Sama sebenarnya. Karena kan pada waktu mau keluar kan dia mengudara dulu, pamit mau keluar, ini udah malam, belum pulang nak. Tapi biasanya kalau sekarang enggak Pak Ustadz, kalau mau keluar jam segini balik udah enggak bisa ngomong sama orang tuanya. Udah dikunci. Ya bagus lah itu ya. Insya Allah daripada saya diomelin kan mending ngomong dulu gitu ya. Jadi intinya adalah mutah, insya Allah itu biar kebiasaan kalau orang itu kalau diberi masukan atau nasihat menolak. Itu insya Allah seperti itu. Siapapun orangnya begitu. Walaupun dia tahu agama, kalau dia meriang mutah, orangnya kebiasaan nolak. Insya Allah seperti itu. Jadi penyakit itu nggak lihat dia itu orang Islam atau bukan Islam, nggak lihat. Kalau memang dia ada salah dosa, muncul insya Allah. Kalau Allah mengizinkan muncul ya. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan bisa manfaat. Wallahu a'lam.